Nah bagi kita masyarakat awam ini bisa enggak sih gitu ya? Iya. Lebaran teh babarengan aja atau sudah diputuskan tanggal sekian, seminggu sebelumnya sudah ditentukan atau sebulan sebelumnya sudah ditentukan, ya kalau bisa setahun sebelumnya sudah ditentukan. Iya. Artinya kita nggak konsisten. Begitu waktu sholat yang sangat sakral itu kita berdasarkan hisab, kok kalau Ramadan, kalau puasa dan awal Ramadan, awal puasa sama akhir puasa saklek harus ru'yat gitu. Nggak konsisten sih menurut saya ya. Seharusnya ya konsisten, kalau mau ru'yat terus. Ah, terkait Lebaran ya Mang ya. Lebaran lamun menurut Mamang teh gitu esensi atau nantinya apa sih esensi Mang lamun di sederhanakan atau dengan kata lain Saripati nanya gitunya. saripati makna merenya maknanya masuk tak Mana boleh, mana yang mendasarnya gitunya. makna dasar dari Lebaran menurut Mamang itu seperti apa? Itu menurut saya ya, berkeyakinan saya, bukan berdasarkan apa namanya, saya tidak punya otoritas keilmuan untuk bicara soal makna. Ini menurut pemahaman saya yang sesempit dan sebodoh itu. Jadi Idul Fitri itu kan secara bahasa kembali kepada fitrah ya. Ya. Kembali kepada fitrah. Dulu saya waktu masih kecil, masih muda, kayaknya Lebaran itu kita naik tingkat menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Kalau yang berhasil melewati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bayangan saya waktu itu takwa itu berarti wah dia naik pangkat dong. Ya, naik tingkat. Naik tingkat. Tadinya manusia biasa, sekarang manusia level 2, misalnya level 3 gitu, sesuai dengan ininya. Tapi kesini-sini saya ngerasa kok kayaknya bukan naik pangkat, tapi justru kembali. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Berarti kita kembali ke titik fitrah kita, ke titik nol kita. Manusia itu ada titik nol. Allah menciptakan pada titik nol. Pada saat kita bayi gitu ya. Dosa teboga gitu kan, pahala gitu boganya. Betul. Teboga nanaon itu pada saat kita diciptakan itu. Nah, Idul Fitri itu mengembalikan kita pada posisi itu. Tadinya nggak punya dosa, ya sekarang nggak punya dosa. Pahala, ya berarti pahala juga nggak ada. Udah kita plong aja, plong aja. Kita nggak jadi apa-apa. Kita hanya jadi manusia yang asli. Kembali ke titik nol tuh kayak gitu. Nah, lalu berarti selama setahun kita lari dari titik nol, betul. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, menjalani setahun setelah Ramadan itu kayaknya bukan makin soleh, makin menjauh. Makin menjauh dari Allah, lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Artinya saya bukannya dari titik nol itu naik ke titik plus 1, plus 2, plus 3, justru turun ke sumbu Y negatif ya, atau sumbu X negatif. Sumbu X yang negatif lah, min 1, min 2, min 3. Nah Ramadan ini selama 1 bulan kita diharapkan bisa kembali terus maksa naik dengan rahmat Allah ke titik nol kembali, bukan naik dari titik nol ke titik atas. Kalau saya pribadi, mungkin kalau orang lain dari titik nol naik ya ke 1 plus 2 plus 3 gitu. Nah, jadi kembali ke titik nol. Kalau habis saat ini mungkin beranggapan kalau misalkan setelah Lebaran itu kita jadi lebih baik gitu kan. Jadi plus lah lawan dia. Betul. Tapi kalau menurut Mamang begitu kembali lagi ke nol gitu ya. Kembali ke nol. Bukan plus begitu. Ya nol itu Muslim. Misalnya ada ayat kayak gini kalau kurang lebih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Janganlah kalian semua mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah muslim itu apa? Muslim itu titik nol. Janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam titik nol. Titik dimana kita udah ngerasa ya aku bukan siapa-siapa. Aku hanya merasa aku hambamu ya Allah. Gitu. Muslimun itu di situ, bukan menurut pemahaman saya yang terbatas. Bukan janganlah kamu muslim sholatnya tanpa kamu, janganlah kamu mati tapi sholatnya sedikit.
Gitu. Jangan pahalanya nggak banyak gitu, dosanya banyak, tapi menurut saya sih muslim dalam konteks wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tadi kembali ke titik nol, kosong. Nah, kalau Abi tadi bilang pada awal podcast saya kosong, ya kosong itu justru adalah syarat untuk menjadi titik nol. Jadi kita kembali titik nol itu kembali kosong. Seharusnya sih menurut pengetahuan saya yang terbatas. Ya. Begitu guys. Tadi merasa loba ya dan di otak Abi apa karena sudah jam-jamnya jam rawan ini ya. Ini tadi Pak Abi ya. Orang ketika berbicara ibadah itu kayaknya takut banget salah. Oh iya betul. Ya takut salah. Makanya wajar ada yang kekeh dengan metode ru'yatnya. Ada yang kekeh dengan hisabnya karena takut salah. Kalau dasarnya itu bisa dipahami, tapi saya rasa Allah itu sangat demokratis ya. Kalau kita tidak bermaksud membuat kesalahan, tapi demi kebaikan dasar-dasarnya ada, saya rasa nggak masalah gitu ya. Tadi misalnya ru'yat itu kan dasarnya waktu juga relatif, ada unsur subjektivitas, tergantung pengamatnya. Maka sebenarnya penetapan waktu ibadah dalam hal ini Idul Fitri atau juga sholat secara ilmiah bisa jadi salah. Kan kesalahan pengukuran tuh gini ya, kalau dalam fisika itu pertama salah metode, salah mengukurnya salah. Yang kedua salah alat ukurnya. Yang ketiga salah pengamatnya gitu. Saya ngasih ngukur sesuatu panjangnya oke, ini 1 meter gitu, dengan alat ukur ini 1 meter, diukur 1 meter. Pas pakai alat ukur yang lain, meteran yang lain, ternyata 1 meter 1 senti ya, karena meterannya berbeda ya? Nah, itu alat ukurnya mempengaruhi. Atau metodenya, saya mau ngukurnya tadi meterannya asal nempel aja, yang ini dilurusin meterannya, jangan sampai ada bengkok-bengkok. Ya metodenya udah beda. Terus pengamatnya, saya yang ngukur dari atas gini, kurang 1 senti, tapi dari bawah sini lebih 1 senti, ya kan? Pengamat mempengaruhi. Harus ada kesadaran bagi kita bahwa kesalahan itu mungkin terjadi, walaupun itu tidak dimaksud. Makanya dalam hal ibadah, penetapan waktu ibadah, saya rasa nggak usah saklek-saklek amat sih. Yang penting metodologinya kita terapkan secara maksimal. Tadi metode hisab kita pakai, ru'yat kita pakai, tanpa dengan penuh kesadaran bahwa mungkin kita salah, tapi ada niat baik. Ada niat baik kita mau ibadah. Ada niat baik bahwa kita mempermudah masyarakat menjalani Idul Fitri ini. Saya rasa Allah maha demokratis ya, maha rahmat gitu. Tidak akan nyalah-nyalahin hal-hal yang kayaknya terlalu dipaksakan ya. Kalau menurut pengetahuan saya, Allah nggak sesaklek itu. Orang tua aja makin tua makin dewasa, makin bijaksana kan, apalagi Allah maha bijaksana gitu. Betul. Kita juga, bukan kita sih, Abi sih ya, berpikiran juga ketika kita mau mulai podcast ini, ada pikiran bahwa wah gimana ini kalau kita ada salah kata gitu, bagaimana kita kalau ada orang yang menyalahkan begitu. Gimana itu Bang? Ya salah itu adalah bagian dari kebenaran. Maksud saya gini, kita paham tentang benar karena kita paham tentang salah. Mencari kebenaran itu seringkali satu kebenaran, seringkali kita 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali salah baru ketemu kebenaran. Jadi makanya satu kebenaran itu juga mengandung dalam satu satu keutuhannya ada kesalahan-kesalahan. Kalau kita takut salah, yakinlah bahwa Anda akan jauh dari kebenaran. Ya kalau kita pakai analogi, boleh pakai analogi misalnya Kanjeng Nabi Ibrahim gitu kan. Benar. Nah, dalam satu konteks di Al-Qur'an itu Kanjeng Nabi Ibrahim itu
ada proses pencarian Tuhan. Hmm. Kalaupun sekarang ini ada ahli tafsir yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak melakukan pencarian Tuhan. Itu konteksnya bukan pencarian Tuhan katanya. Tapi secara tekstual jelas betul bahwa Nabi Ibrahim di satu malam melihat bintang lalu mengatakan inilah Tuhanku. Lalu kemudian bintang itu tenggelam. Tuhan nggak mungkin tenggelam. Karena syarat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Selalu 24 jam non-stop dia tidak pernah meninggalkan. Di malam berikutnya ini bisa jadi malam berikutnya atau mungkin di berbulan-bulan baru nyadar, loh kok bintang hilang sih? Iya. Gitu kan, barulah ketemu bulan. Bulan juga hilang, baru ketemu matahari. Wah, ini matahari lebih gede nih. Matahari juga tenggelam. Nah, proses pencarian konsep ketuhanan dalam konteks Nabi Ibrahim tadi lama. Salah dulu. Iya, salah bintang, salah ketika memandang bulan sebagai Tuhan, salah memandang matahari sebagai Tuhan. Dan proses salahnya itu mungkin bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Akhirnya sampai pada kesimpulan, aku beriman kepada pencipta semuanya tadi, baik pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Nah, kebenarannya baru terakhir itu. Nah, kita sebagaimana dengan kayak kita kan para pencari cahaya. Kita untuk menemukan cahaya mungkin melalui berbagai macam kegelapan. Tapi kita bergerak. Dan kemungkinan dapat cahayanya lebih gede dibandingkan kita, aku takut kegelapan, maka aku nggak mau mencari cahaya. Kan gitu akhirnya ya. Jadi ya mohon maaf aja kalau misalnya ada yang berbeda pendapat. Wah, itu pendapatnya terlalu subjektif. Betul, kamu subjektif banget. Kami tidak punya otoritas keagamaan, betul, maupun otoritas akademik untuk bahas yang hal-hal seperti ini atau hal-hal apapun yang akan kami bahas nanti. Ini adalah sekedar obrolan kita aja ya, obrolan kita para pencari cahaya, karena kami masih merasa dalam kegelapan. Betul. Jadi gitu ya guys ya. Perlu salah dulu gitu ya untuk mendapat sebuah kebenaran gitu kan. Ya, bukan perlu. Seringkali ya harus melalui salah. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan. Karena tadi ini saya kasih analogi, saya guru ngajar matematika yang barudak ya. Ini ada soal, saya kasih contoh soal. Ayo silakan kerjakan. Mereka bawa ke sini. Kayak gini, Pak. Bukan nih ya, ini diginiin. Kerjain lagi kayak ini, Pak. Salah. Salah. Udah gitu udah beberapa kali. Oh, gini, Pak. Nah, itu. Kayak gitu. Dalam hal agama pun sebenarnya, dalam hal tauhid, dalam hal keyakinan, kita juga begitu. Kita coba dulu, kita jalin, nggak kayak gini nih kayaknya. Tanya lagi sama Ustadz, tanya lagi, baca lagi Al-Quran, baca lagi buku-buku keagamaan. Oh, tapi ohnya ini juga sementara, suatu saat nanti berubah lagi. Gitu guys. Pada intinya kacamata. Sorry guys. Jadi intinya apa, Mak? Ya pertama, ini ya obrolan kita malam ini kan. Intinya pada podcast episode 1 ini gitu. Ya soal waktu apa tadi, waktu Lebaran atau Idul Fitri, bahwa kita masyarakat biasa kayaknya melihat bahwa manfaatnya lebih banyak kalau waktu Idul Fitri itu ditetapkan jauh-jauh hari sebelum hari H. Baik secara ritual keagamaan maupun secara kebudayaan, kayaknya manfaatnya lebih baik kalau ditetapkan bersama. Dan menurut pemahaman kita yang terbatas, kayaknya agama nggak menghalangi kita untuk menetapkan waktu Idul Fitri itu jauh-jauh hari. Ilmu pengetahuan juga mendukung. Kita udah punya peralatan yang canggih, pakar-pakar astronomi yang udah mumpuni, alat-alatnya juga sudah maju ya, sudah modern, sudah canggih. Jadi sangat memungkinkan penetapan waktu hari itu, hari Idul Fitri jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Sebagaimana waktu sholat sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Yang kedua mungkin soal waktu, karena waktu itu relatif, sangat subjektif, tergantung siapa pengamatnya, siapa yang diamati, itu tergantung baik secara sains
maupun secara kita subjektif tadi, waktu itu sangat relatif. Misalnya teori relativitas waktu, Einstein, bahwa waktu itu mengalami dilatasi. Atau mungkin juga secara subjektif waktu itu sangat relatif. Nah, karena waktu ini relatif, maka yang namanya relatif itu mengandung bisa benar, bisa tidak. Artinya penetapan ibadah juga kayaknya jangan mutlak-mutlakan kayak gitulah, harus gitu. Harus tanggal sekian, jam sekian, dengan ketakutan bahwa kita salah menetapkan waktu, padahal yang dasarnya menetapkan waktu sendiri adalah sangat subjektif, tergantung pengamat. Lalu soal Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Dan fitrah menurut pemahaman saya yang terbatas adalah kembali ke titik nol. Menjadi manusia itu ya, manusia yang asli itu di titik nol itu. Itu yang Allah wanti-wanti ke kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan pasrah, dalam keadaan kalian titik nol. Itu jangan jauh dari titik nol itulah. Itu mungkin ya. Ya. Dan tambahan kita disclaimer tadi ya, soal disclaimer bahwa kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa, kita hanya memberikan pendapat gitu ya, pendapat kita, dan semoga ada manfaat ya. Amin. Manfaat dari apa yang kita perbincangkan, obrolkan dari awal sampai akhir gitu. Khususnya untuk kita emang ya. Untuk saya, umumnya untuk dulur. Oh iya, kita belum itu. Untuk para dulur sadayana. Jadi kita di para pencari cahaya ini menyapa para penonton itu dengan kata dulur emang ya. Dulur-dulur sadaya gitu. Semoga ada manfaatnya untuk dulur-dulur semua. Semoga ini acara podcast kita itu diberikan konsisten emang ya. Amin. Istiqomah ya. Istiqomah. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya, Mang. Amin. Karena tadi juga menurut sayanya kayaknya lebih bagus tag yang sebelumnya deh gitu. Sebelumnya kita lebih cair ya. Lebih cair. Hanya saja ada problem gitu kan, apa force majornya tama. Force major bukan yang gitu, di luar kendali gitu, karena kita tidak ada yang memonitor gitu. Ternyata rekaman kamera itu tidak full gitu kan, cuman sepotong aja. Terus mati. Di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain. Ada lahan langsung tanam sawit, lahan sawit ku tak main-main. Walau antaiku yang pasti rutin, awalnya ku cuma cobain.